naik ke atas pohon, bahkan naik ke atas genting. Jatuh, kepala di bawah bocor, dijahit. Makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya nih. Zaman sekarang anak kreatif sedikit ini sedikit dibilang nakal, bandel, saya merasa kasihan, nggak adil, nggak fair kan. 7 bulan ngerasain jadi gelandangan, jadi gembel, tidur di tempat sampah, pokoknya ya nggak ada teman. Saya bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta. Ya, saya ngerasain juga sempat hari-hari pertama itu tidur di bekas kandang ayam karena nggak ada kamar sama sekali. Semua anak adalah bintang. Semua anak adalah aneka warna bunga indah. Mending ngopeni anak wedus timbang ngopeni anak wedok gitu. Dari pinus merah Korea, Merial. Merial itu Merkusi Herbal. Halo sahabat-sahabat sehat, selamat datang di akun kita, di channel kita, yaitu di OKB, Obrolan Kesehatan Berisi. Bersama saya Dr. Darmawan. Dan tentu saja seperti biasa, kalau di OKB itu kita selalu kedatangan bintang tamu yang spesial dan akan berbagi inspirasi-inspirasi soal kesehatan. Dan semoga kali ini juga bisa menjadi salah satu bahan inspirasi yang bagus, baik untuk sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Nah, Anda pengen tahu dong siapa sih yang akan ngobrol dengan saya hari ini? Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang spesial, teman-teman atau sahabat-sahabat saya jangan lupa untuk selalu ikutin obrolan kami dengan caranya mudah banget. Silakan Anda subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan yang paling spesial, kasih komen-komen yang menarik ya. Karena setiap Anda yang memberikan komentar-komentar yang menarik, akan kami siapkan hadiah-hadiah yang menarik juga bagi Anda tentunya. Nah, bintang tamu kami ini spesial banget nih sahabat-sahabat sehat. Kenapa? Secara umur, saya ini dari kecil dulu sudah kenal dengan karya-karya beliau, terutama ada nanti saya akan disebutkan. Tapi supaya nggak lama-lama, ada Kak Seto. Nah, apa kabar Kak Seto? Baik. Sehat ya Kak ya? Ya. Waduh, ini udah melekat dengan istilah namanya adalah Kak Seto. Padahal umurnya sudah 70 tahun. Ya sobat-sobat, tapi ini awet muda. Karena salah satu yang saya pikir awet muda karena apa? Selalu dipanggil kakak. Kakak lah, kalau saya pun dipanggil kakak juga awet muda kali ya nantinya gitu. Sekarang harus diganti. Kek Seto. Kek Seto. Nggak susah kan jadi kak ke kek. Hanya ganti satu huruf ya. Ya, Kak Seto, satu hal nih yang mungkin saya pribadi sebagai seorang dokter juga, Kak Seto ini yang saya penasaran. Kenapa ngambil psikologi anak-anak? Dan banyak kasus, banyak hal yang sudah Kak Seto lakukan itu kan fokusnya selalu pada anak-anak. Iya kan? Apakah memang ada suatu ketertarikan tertentu dengan anak-anak atau memang wis kadung nyemplung gitu? Wis apakah sudah terlanjur dari dulunya ya sekolahnya gini ya wis lah tak passionate aja, atau memang ada alasannya khusus ya? Iya, sebetulnya saya ini hanya ingin membalas budi. Balas budi kepada dunia yang telah membuat masa kanak-kanak saya itu indah gitu. Jadi ini mungkin jarang tahu, saya ini belum pernah melihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Umur 4 tahun itu udah nggak bisa diem, loncat naik ke atas meja, naik ke atas pohon, bahkan naik ke atas genting. Jatuh, kepala di bawah bocor, dijahit. Makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya nih. Oh, itu poninya nutupin jahit. Jadi saya waktu itu benar-benar bandel sekali. Mungkin kalau di Jawa dulu orang tuh Gusti, kok nakal banget gitu kan. Tapi ibu saya, ayah saya tidak menganggap nakal. Jadi ya sudah, potensi saya yang mungkin berlebihan ini, ibaratnya gunung itu magma yang membara ini nggak ditutup, tapi dibiarkan terus keluar asapnya. Jadi akhirnya energi saya dibuang dengan berbagai kegiatan. Dari kecil tuh dari kecil sudah biasa lari-lari, jogging itu sudah biasa tuh. Akhirnya kebetulan memang rumahnya mempunyai halaman cukup luas gitu. Jadi akhirnya juga main ya waktu itu permainan tradisional. Seperti gubak sodor atau lompat tali, dan pokoknya dibuang energinya itu. Agak besar sedikit ya main sepak bola,
main bulu tangkis, main pingpong, segala macam. Lalu juga pencak silat, bahkan saya 2 hal, pencak silat dan kungfu. Zaman itu ada latihan kungfu gitu ya. Kak Seto menekuni juga itu? Iya, artinya juga sempat berguru dan sempat waktu itu penggemar berat Jackie Chan, Chen Lung, ya. Dan pokoknya bela diri lah gitu. Lalu kebetulan juga di depan rumah saya itu kantor polisi, lalu juga nggak jauh juga ada tempat TNI Angkatan Darat gitu ya. Jadi akhirnya juga lari terus latihan push up atau tuh udah banyak diikuti gitu. Jadi kalau zaman sekarang push up masih 80 kali, masih salto, masih koprol, masih pencilaan naik ke atas genting itu ya udah memang bawaan dari kecil. Itu. Oh, nah, itu yang viral kemarin tuh karena dari kecilnya begitu berarti ya. Makanya saya akhirnya kok zaman sekarang anak kreatif sedikit ini sedikit dibilang nakal, bandel, saya merasa kasihan, nggak adil, nggak fair kan gitu. Akhirnya itu ingin balas budi, ya sudah saya menekuni bidang. Kebetulan saya ini pelarian dari gagal jadi dokter, akhirnya banting setir ke psikologi. Nah waktu itu saya sempat menjadi asistennya Pak Kasur gitu. Tapi sebelum itu juga waktu saya gagal itu kan saya kembar. Dia diterima di kedokteran, saya enggak. Kakak saya diterima di Akabri waktu itu Angkatan Laut, saya juga gagal, nggak bisa masuk Akabri karena pakai kacamata kan. Jadi akhirnya saya tinggal bertiga begitu. Saya merasa tersingkirkan, merasa malu. Akhirnya saya bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta gitu. Minggat ke Jakarta. Ya, nah namanya nggak punya temen, nggak punya saudara, tapi ya bawaan bandel. 7 bulan ngerasain jadi gelandangan, jadi gembel, tidur di tempat sampah. Pokoknya ya nggak ada temen, nggak ada, udah. Pokoknya akhirnya di umur teman gitu. Kaseto? Ya lulus SMA waktu itu 18 tahun lah gitu. Akhirnya 7 bulan terus cari kerjaan, dapat sebagai office boy kira-kira 2-3 bulan. Lalu karena nggak ada tempat juga kan, saya tidur di sembarang tempat gitu. Akhirnya ada nggak yang punya ada ibu-ibu dari kantor itu yang perlu cari pembantu untuk rumah tangga. Kamu bisa apa? Saya bisa apa aja, nyuci, ngepel, segala macam bisa. Ngerawat anak-anak bisa, saya bilang gitu. Jadi ada satu anak yang cacat, yang kemana-mana harus digendong, kemudian kakaknya bandelnya luar biasa. Saya bilang nggak apa-apa. Ya udah. Ya saya ngerasain juga sempat hari pertama itu tidur di bekas kandang ayam karena nggak ada kamar sama sekali. Ya udah. Tapi ya bawaan bandel itu akhirnya juga survive gitu. Jadi pokoknya maju pantang mundur lah. Pantang mundur ya. Gitu. Pantang nyerah ya. Iya. Dan waktu itu sebelum saya berhasil saya nggak akan kembali ke Surabaya. Saya bilang gitu. Ya sudah. Akhirnya lama-lama kok cocok, artinya kerjaannya bagus, dibilang bagus, lalu dengan anak-anak juga pada nurut gitu. Akhirnya ya sudah, sekarang kamu boleh satu kamar dengan anak saya nomor 2 yang bandel itu. Udah lama-lama udah seperti saudara, akhirnya udah dianggap seperti anak angkat. Sampai sekarang sudah dewasa, udah seperti saudara saja gitu. Akhirnya saya karena gagal lagi masuk UI kedokteran, tes lagi itu waktu itu ya? Iya, tes lagi. Habis minggat itu kan? Tahun berikutnya tes lagi, gagal. Akhirnya Pak Kasur yang mengatakan, dia bilang kalau manggil saya Dik ya, Dik, mungkin memang nggak cocok jadi dokter. Gimana kalau jadi dokter tanpa alat suntik? Apa itu? Psikolog katanya. Jadi beliau yang mendorong saya akhirnya masuk ke fakultas psikologi. Gitu akhirnya ya sudah diterima di UI. Tapi ya waktu itu kan sekedar pelarian. Waktu itu kok kenapa nggak dokter ya masih gitu. Jadi kalau belum hampir di drop out belum belajar. Jadi akhirnya kalau biasanya 4,5 tahun lulus, ini 2 kali lipat 9 tahun saya baru lulus. Psikologi. Akhirnya lulus, wah balas dendam kan. Udah sekalian aja harus S2. Akhirnya S3 supaya agak mirip juga DR. D-nya besar. Iya. Ya udah. Akhirnya ya udah kembali ke konsisten pada dunia anak-anak. Bahkan kemudian juga pendidikan perlindungan anak supaya membela hak anak
supaya dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal seperti saya. Yang saya dulu matematika saya paling tinggi dapat 4. Ya, tapi itu waktu itu saya terkenal sebagai 3B. 3B. Paling bodoh, paling bandel, paling buruk. Gitu. Tapi ibu saya bilang supaya nggak bodoh, rajin belajar. Gitu. Kemudian supaya nggak bandel, ya udah buang energi kamu dengan hal yang baik, yaitu olahraga. Saya kalau nyanyi yang teriak keras gitu. Jadi kalau biasanya misalnya nyanyi burung kutilang, lili lili, nah saya lili 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 lili, lebih lepas gitu ya. Tapi akhirnya ya mungkin jadi paru-parunya jadi sehat gitu. Betul, ya. betul. Terus paling buruk, nggak apa-apa buruk. Tapi kalau kamu selalu senyum, maka orang-orang akan lebih senang. Nah dari kecil itu juga saya kalau di depan kaca, senyum gini miring nih. Kalau senyum gini kayak Dracula nakutin. Jadi harus senyum gini. Jadi akhirnya ya sudah, senjata saya supaya banyak teman ya selalu senyum. Itu. Nah itu yang pengarahan dari orang tua terhadap ya anak yang serba negatif tadi, yang bandel, yang segala macam, itu ternyata bisa. Makanya saya itu ingin balas budi. Saya juga ingin membahagiakan anak-anak, termasuk juga ya mungkin sekarang aktif parenting, memberikan panduan kepada para orang tua supaya jangan bahwa semua anak adalah bintang, semua anak adalah aneka warna bunga indah di taman sari keluarga. Nggak ada yang buruk, semuanya cemerlang. Seperti katanya lagu kan, mawar melati semuanya indah, gitu. Iya betul. Jadi intinya itu, itu yang membuat dunia psikologi anak. Jadi karena memang ada latar belakangnya tadinya seperti itu ya, sahabat-sahabat sehat itu bagus banget. Buat saya ini pertama kalinya ya, mungkin ya nggak tahu nih apakah Kak Seto pernah menceritakan ini sebelumnya, tapi saya yakin di OKB ini yang pertama kali, dan beliau menyampaikan itu prosesnya luar biasa ya, bahwa tidak selamanya energi buruk atau energi negatif yang dianggap negatif padahal ternyata bukan negatif, tapi kalau kita bisa boleh dikatakan itu berarti mengalirkan ya, membuatkan jalur betul. Supaya yang tadinya disebut 3B sekarang dapat 5 bintang gitu ya. Mungkin banyak teman-teman dulu beranggapan dikiranya mentok. Dulu saya juga gitu, saya sebelum masuk ke dokteran, ya guru-guru saya di SMA itu pun juga kebanyakan kalau bahasa sekarang itu kerennya underestimate gitu. Model mulai, gak mungkin jadi dokter gitu Gitu ya. Karena ya B-nya itu kalau tadi Kak Seto ada ya bodoh, ya kan ada buruknya gitu ya. Saya bolos. Saya dulu terkenal suka bolos, Kak Seto. Jadi saya suka bolos, jadi sampai guru-guru gak mungkin lah, wis. Tapi ketika akhirnya sekarang seperti ini dan sering masuk TV sekarang, walaupun dodolan produk, banyak guru-guru SMA saya itu pun juga ternyata ya itu. Ketika kita tahu caranya, sesuatu yang dikiranya nggak bagus bisa jadi bagus. SMA Saint Louis ya? Saint Louis. Kita satu alma mater. Satu alma mater nih buat teman-teman Saint Louis ini ya. Tapi jujur ini saya nggak nyangka loh. Ternyata Kak Seto itu juga lulusan dari Saint Louis, ya kan? Bedanya diwalik angkanya 6996. Ya kan? Nah, selama menekuni dunia psikologi atau menjadi seorang psikolog, membela anak-anak, hak mereka dan sebagainya, ada nggak sih sedikit lika-liku mungkin yang bikin bahasa anak gaul sekarang tuh pitik gitu, kasus yang bikin Seto tuh ngerasa wah kayak gregetan nih nonton kasus kayak gini itu, apakah masalah apa atau apa gitu, ada nggak yang membekas gitu? Iya, sebetulnya cukup banyak ya, cukup banyak. Misalnya yang dulu agak cukup rame pada waktu kasus Angelin di Bali, misalnya begitu ya. Nah itu saya juga akhirnya juga tampil sebagai saksi ahli dan ya mencoba untuk membuat hakim betul-betul bisa melakukan tindakan yang tegas terhadap pelakunya ini. Kemudian ada kasus lagi juga, seorang anak remaja 15 tahun yang membunuh anak
balita sekitar 3-4 tahun, tetangganya sendiri. Waduh. Gitu. Nah, mungkin orang akan menyalahkan anak remaja ini ya, tetapi ternyata dia adalah juga korban dari kekerasan seksual yang tidak terungkap ya, dan korban itu sehingga ya berpengaruh pada jiwanya yang semakin kompleks, yang bingung dan sebagainya, ya akhirnya melampiaskan dengan ya pas menemukan tetangganya itu langsung dibenamkan di bak air mandi sehingga akhirnya meninggal. gitu. Nah, saya pun akhirnya juga menjadi saksi ahli di situ. Jadi bahwa itu dipidana iya, tapi tentu tidak langsung di tempat lapas anak dan sebagainya, tapi di suatu tempat yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi ada treatment psikologi juga, karena kemudian baru tahu kayaknya hamil remaja itu dan melahirkan, dan sudah melahirkan sekarang ini. Iya. Jadi apapun juga kalau di anak-anak ini kan juga banyak pelaku kekerasan ini yang sebetulnya adalah juga korban dari kekerasan. Nah, ini kami ingin membuka pemahaman dari para orang dewasa bahwa ya anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi kadang jangan pernah kita tergelincir untuk emosi lalu melakukan kekerasan. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Ibaratnya kan mendidik anak, orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Sekarang sudah ada konvensi hak anak, Convention on the Rights of the Child, dan Indonesia sudah meratifikasi, sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi mendidik bukan lagi dijewer, dibentak, dipukul dan sebagainya. Baik. Nah, kalau begitu Kak Seto, kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Kak Seto bahwa ada kekerasan pada anak-anak, dan sebetulnya dia melakukan itu pun, kasus yang terakhir tadi disampaikan itu adalah dia sendiri juga korban. Yang ingin saya ketahui mungkin juga buat informasi buat sobat-sobat sehat gitu Kak Seto. Apakah ada korelasinya penggunaan media sosial, artinya internet, yang membuat perilaku anak-anak sekarang tadi umur 15 tahun pun akhirnya bisa oke lah dia mendapatkan yang namanya sexual abuse atau kekerasan seksual. Tapi positif atau negatif sih sebetulnya dengan adanya internet yang sudah masif dipakai oleh anak-anak sekarang, mereka penggunaannya juga nggak terkontrol kan gitu. Karena jujur saya pribadi, anak saya larang Kak Seto. Saya gitu. Apakah saya tipe orang tua yang terlalu atos kok nambah anakmu. Kadang sepupu saya aja bilang gitu. Anak itu harus jangan kamu batasin. Dia kan butuh ekspresinya gitu. Tapi menurut saya takut. Karena kebetulan anak saya tiga-tiganya perempuan. Nah, ayah saya di Surabaya itu ngomong pas anak pertama lahir perempuan tuh, anak kedua ketiga dapat kembar. Wah, kembar ya, nanti masuk Yayasan Akulasa Dewan. Ya kan? Itu bapakku, ayah saya tuh bilang, waduh, anakmu wedok meneh. Mending ngopeni anak wedus timbang ngopeni anak wedok gitu. Gitu ya. Karena kebetulan ayah saya orang pelabuhan, Mas Seto. Jadi dia ngomong gini, sak ndablek-ndableke, maaf nih sobat saya, kasar. Sak ndablek-ndableke arek lanang iku sing penting botolnya utuh jari ini. Lek arek wedok iku angel Dik. Kenapa? Lek ono apa-apa iku lek weteng wis blending, mbok tempelengi yo gak kempes. Jadi, nah makanya kadang saya khawatir sendiri Kak Seto. Makanya apalagi saya tinggal di Jakarta, di ibu kota, walaupun di pinggiran di Tangerangnya, tapi saya mikir, iyalah. Nah, makanya kayak internet tuh saya batasin. Saya enggak boleh ini. Cuman bolehnya Sabtu Minggu tok gitu. Nah, sebetulnya ada nggak sih pengaruhnya selama Kak Seto menjadi dunia psikologi, berkembangnya internet itu terhadap perkembangan anak-anak sekarang sampai perilaku psikologisnya? Iya, sebetulnya ya internet itu kan ada alatnya, apakah laptop, gadget dan sebagainya kan. Nah, itu kan sekedar alat ya. Sama seperti dulu pertama kali manusia menemukan pisau atau gunting gitu. Nah, kalau anak-anak berkenalan gunting atau pisau, lalu wah berbahaya nih, ada yang buat nusuk temennya, buat gunting sembarangan, merusak kan. Nah, itu kalau kemudian dilarang sama sekali menggunakan itu, ya berarti dia tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman di mana alat itu juga bisa digunakan untuk hal-hal positif gitu. Nah, ini internet segala macam ini adalah juga sekedar alat. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa menggunakan alat itu.
Jadi kita jangan diperalat oleh alat itu, tapi kita memperalat alat itu. Wih, keren. Betul, Jadi ibaratnya yang gunting ya, kalau sudah dipakai udah disimpan. Iya. Jangan pegang kemana-mana gunting, ada apa-apa digunting dan sebagainya. Ini juga pada waktu misalnya dulu kan sebelum pandemi, anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget, Iya, kan? betul. Sekarang dibalik, anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Ya kebablasan gadgetnya akhirnya. Iya, betul. Ya gitu. Jadi intinya itu sekedar alat saja dipakai pada waktu mengikuti pelajaran. Begitu selesai udah dimatikan, disimpan. Oke. Mungkin dibikin poster-poster atau dibikin puisi bahwa gadget itu ada manfaatnya tapi bisa berbahaya. Atau dibikin lagu misalnya gadget ada manfaatnya tapi juga bisa bahaya. Nah, ayo adik pakailah gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, akhirnya semua dilakukan dengan bijak, dari pendasannya udah disimpan. Ya mungkin menjalankan ibadah atau makan, tidur, mungkin bermain tebak cermat dan sebagainya, tetap dijalin dengan ada keseimbangan begitu. Jadi artinya ya selama itu digunakan dengan tepat dan bijak. Betul. Jadi bukan membatasi ya, tetapi iya. mengarahkan dengan cara yang tepat dan benar ya Kak Seto. Betul. Dan ini yang saya selalu kampanyekan kepada para orang tua ya, muda, jangan mimpi punya anak penurut. Kita akan frustrasi. Oke. Karena harus gini. Zaman sekarang anak sudah lihat informasi lebih banyak. Zaman dulu mungkin informasi ya dari orang tua. Sudah. Sekarang TV aja berapa channel. Ya, dia dengan mudah bisa cari apa saja. Tanya Mbak Google, udah semua bisa terjawab. Gitu. Nah, kalau sekedar penurut, mungkin di depan orang tua dia nurut, di belakangnya dia akan terus cari sendiri. Nah, tapi mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi dalam keluarga ini ya biasakan bekerja sama. Jadi menggelar diskusi keluarga atau ngobrol bareng asik, atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah gitu ya, atau konferensi meja bundar, pokoknya ngobrol, jadi biasa diskusi gitu. Sehingga apapun juga diperlukan anak itu karena mengerti dan menyadari, bukan sekedar nurut gitu. Karena sering orang tua pun juga ada beberapa kekurangan atau kekeliruan, sehingga kalau terus nurut lama-lama ya dia bisa melawan, memberontak dan berbagai perilaku menyimpang malah begitu. Jadi yang bagus itu adalah mendidik anak bukan untuk jadi penurut, tapi bagaimana mempersiapkan mereka bisa mandiri. Betul. Gitu. Nah, itu sobat sehat ya, khususnya buat sobat-sobat sehat yang punya anak, ini pelajarannya bagus banget. Bahwa kita itu sebagai orang tua, saya pun juga belajar hari ini luar biasa. Saya akan mulai merubah hari ini sikap saya, Kak Seto, saya bukan lagi membatasi, ya kan, tapi lebih mendidik mereka. Bukan untuk nurut dengan kita sebagai orang tua, tetapi adalah agar mereka itu bisa mandiri. Betul. Secara otomatis, itu yang paling penting Bu Sobat Sehat. Nah, ngomongin soal anak, kalau ngomong sama Kak Seto itu tadi sisipan lagunya keren-keren, spontanitas, ya kan? Itu tadi dikasih lagu keren banget. Ngomong-ngomong soal hiburan ke anak-anak, si Komo apa apa? Iya, dia masih weleh, masih begitu. Ya, itu si Komo itu dulu itu Kak Seto, itu terinspirasinya dari mana? Kok muncul ikoniknya kok komodo? Iya. Kenapa kok enggak burung Garuda? Gitu. Maaf nih betul, ya. Ada kisah menarik nggak, atau ada sesuatu kenapa kok muncul si Komo? Ya, saya catat itu lahirnya ide si Komo itu tepat tanggal 1 Agustus tahun 1975 waktu itu. Jadi saya waktu itu kan sering menjadi asisten Pak Kasur. Pernah dengar nama Pak Kasur? Oh iya. Pak Kasur, Bu Kasur ya. Nah, waktu itu beliau kan ada lagunya Si Kancil. Lagunya Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Lalu ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Saya agak sedih waktu itu. Loh, si Kancil kan maskot Indonesia kan. Hanya ada di Indonesia lah, tapi mungkin kalau ada Malaysia juga ada ya Kancil. Tapi
ini kebanggaan anak-anak Indonesia kok nakal, mau dikurung, jangan diberi ampun begitu ya. Itu langsung saya cari apa hewan-hewan yang khas Indonesia. Nah misalnya ada cendrawasih. Nah, cendrawasih tapi Papua Nugini juga punya gitu. Beberapa ini ada monyet tangkesi kalau salah di Sulawesi Utara, tapi Filipina juga ada gitu. Saya cari apa yang betul-betul hanya ada di Indonesia, tidak dimiliki negara lain. Nah, satu-satunya ya di Pulau Komodo di NTT. Komodo ini. Lalu kan si kancil, si apanya dua suku kata ya. Kalau si Komodo terlalu panjang ya antara si Komo atau si Modo gitu. Si Komo atau Modo. Makanya ya udah saya ambil si Komo saja. Gitu. Nah, pada waktu saya kemudian tahun 90 ditawarin untuk mengisi acara di sebuah stasiun televisi baru yaitu TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Lalu silahkan saya diminta mengisi acara untuk anak-anak. Lalu saya kalau saya isi dengan boneka, dongeng boneka boleh terserah deh, asal edukatif. Oh iya, ya udah. Jadi saya punya boneka saya kumpulkan. Nah, kok saya belum dapat boneka si Komo ya, Komodo ini nggak ada. Lalu ada binatang naga, tapi ada sayapnya, ada sisiknya begitu. Saya pelajari Komodo itu juga dragon naga. Betul. Komodo dragon. Wah ya udah, saya renovasi, akhirnya ya udah mirip si Komo tadi. Akhirnya udah, saya hanya diberi waktu 1 minggu. Saya bikin skenario-nya, kemudian saya bikin lagu-lagunya, saya rekam musik. Nah begitu tampil, ternyata responnya positif gitu. Akhirnya ya sudah terus, dan itu membuat saya juga terus lebih kreatif ya. Tiada hari tanpa ide, tiada hari tanpa lagu-lagu baru, lagu anak-anak yang edukatif begitu. Nah kemudian suatu saat kita kembangkan jadi suatu operet, jadi suatu tarian, tapi ya komodonya harus dibikin besar. Nah kita dibikin jadi mirip seperti Barney begitu. Nah ternyata juga cukup berhasil. Lalu diundang ke Samarinda waktu itu. Diundang ke Samarinda pada hari Minggu. Nah jam 10 show-nya, panitia bilang bisa nggak pagi-pagi, itu kebetulan ada orang jalan pagi seperti Car Free Day begitu, untuk ikut jalan-jalan supaya anak-anak tahu bahwa sebentar lagi ada show si Komo. Ya udah, Komo jalan-jalan dengan saya. Orang-orang pada minta foto, minta salaman. Berhubung gara-gara itu jalanan jadi macet. Akhirnya lahirlah macet lagi dari situ gara-gara si Komo lewat. Ya udah karena itu jadi udah pulang-pulang jadi ide dan kemudian jadi kaset dan itu sempat booming juga. Booming banget. Jadi kalau segala macet gara-gara si Komo. Betul. Saya dulu kalau tiap kali ada macet tuh mesti ada si Komo ini. Betul. Itu awalnya dari Samarinda tadi malah. Karena ada show di situ malah bikin macet jalan. Akhirnya muncul ide bikin lagu gitu. Ya, ternyata perjalanan hidup itu sobat sehat ya, banyak hal positifnya yang bisa kita ambil. Kalau orang kadang kena macet stres, yang ada emosi marah-marah. Kalau Kaseto kena macet bikin lagu, ya kan ngeboom lagi gitu kan. Ya, rezeki itu dari mana aja gitu. Dari kemacetan aja bisa muncul sebuah rezeki, ide yang luar biasa. Nah kalau melihat Kak Seto sekarang, ini kalau saya pribadi mengatakan umur 70 tapi semangat 17. Karena beberapa tayangannya itu di umur 70 tahun, kalau tadi harusnya sudah bukan Kak Seto lagi tapi Kak Seto. Ya kan? Tapi kalau bahasa tadi Perancisnya gitu ya. Kelakuannya ngeset banget ya. Jauh ngeset itu wis gak iso meneng. Pelayon sana wis ngeset banget ya kan. Itu di umur 70 tahun kok masih parkur, masih panjat tebing juga. Itu karena memang dari kecilnya tadi itu energinya gunung berapinya itu sampai umur 70 diledakkan aja. Dan yang terakhir tuh saya ngelihat ada videonya itu, apakah memang menjadi rutinitas Kak Seto tiap kali naik bandara, naik tangga itu emang apa ya, karena dari dulunya atau memang karena selama pandemi aja? Iya, ya memang dari dulu saya itu rata-rata dan sampai sekarang ya sebelum pandemi pun rata-rata tiap hari itu
kalau misalnya pas keluar kota seminar nggak ada tempat lari, ya lompat itu minimal 50 kali misalnya. Kemudian kalau di rumah jogging rata-rata 4 sampai 5 kilo. Ya, jogging, kemudian push up 80 kali. Kemudian ya pokoknya itu bergerak lah. Karena saya prinsip hidup sehat itu saya pegang jadi panduan gembira. Harus gembira. Tapi itu singkatan dari huruf GEMBIRA. Nah, G adalah gerak. Jangan mager. Jadi ya namanya udah jadi gelandangan kuli pasar ngangkut barang-barang 50 kilo itu udah biasa lah, dan gerak terus gitu. Jadi kalau saya nggak gerak, waduh masuk angin malah gitu. Jadi dengan gerak itu darah mengalir lancar dan lebih sehat. Betul. G. E-nya adalah emosi cerdas. Emosinya harus cerdas. Jadi marah boleh, sedih boleh, takut boleh, tapi tidak diungkapkan secara berlebihan. Jadi marah nggak usah harus membanting pintu dengan kecepatan 100 km per jam atau mengoleksi segala koleksi kebun binatang, kucing. Saya ada tuh teman saya begitu kemarin di kantor gitu, pintu banting-banting begitu ya, atau lempar piring dan sebagainya. Jadi kalau saya kepada anak-anak kan sering ditanya, Kak Seto tuh pernah marah nggak? Loh, saya manusia, marah ya marah. Nah kalau marah kepada anak, saya marah dengan sedikit senyum, lalu bilang, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji kan mau belajar atau mau apa, jadi ungkapan marah tapi terungkap, jadi dia tahu ayahnya marah tapi tidak terluka hatinya, tidak merusak persahabatan dengan anak. Begitu. Mau dong jadi anak. Bapakku gak ngono lho Mbak Nat ya. Nah kan, lek bapakku mbiyen niku ya, wah habis ya. Ya memang dikepuki daplek kayak kan. Aku pernah dulu waktu cilik saking nakale ditinggal rumah itu tak tinggal. Jadi ibu saya keluar arisan biasa. Titip omah, enteni yo tungguin gitu. Aku sama abang saya main di rumah tetangga, kosong rumah, lupa ngunci pintu. Pulang-pulang ibu saya pulang, Kak Seto, waduh ini mana rumah, suruh nungguin malah gak ditungguin. Suruh keluar rumah, sendal jepitnya diambil, panas-panas meloncat-meloncat. Tapi ya kita ambil positifnya. Bukan menjadi trauma pada anak-anak, tapi saya ambil pelajaran, iya yo. Nek omah itu ya kalau nggak dijogong, kalau ono apa-apa ya kita juga yang nggak punya rumah gimana kata ibu saya. Makanya kita bilang aku mau dong jadi anak. Oh iya, jadi emosi cerdas supaya jantung nggak terganggu kan. Kalau marah kan, waduh jadi nggak sehat kan. Itu dokter lebih tahu kan. Betul. GEM. Nah, M-nya adalah makan minum teratur dan makanan sehat ya. Nah, saya kebetulan sudah 10 tahun ini vegan. Jadi makanan sayuran, buah-buahan itu udah buat saya ternyata lebih fit lah. Betul. M. Nah, B-nya ini ya bersyukur, berdoa, beribadah. Ya. Dengan cara bersyukur dan berdoa kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, ya udah semuanya mengalir saja. Jadi saya pernah terpuruk yang paling bawah. Jadi pada waktu gagal itu udah ribuan kali gagal lah. Gitu. Tapi ya udah hadapi semua dengan senyum saja, dengan penuh rasa syukur. Rumah pernah waktu situ Gintung jebol itu rumah terendam 3 meter ya udah. Jadi begitu udah surut, udah kita sujud syukur saja. Artinya bersyukur karena semuanya masih selamat. Gitu. Jadi selalu berpikir positif. B. Nah, I-nya adalah istirahat. Jadi mobil kalau dipakai terus kan rusak juga kan. Nah, saya konsisten istirahat itu 8 jam. Konsisten tidur yang berkualitas ya. Nah biasanya tidur di tempat sampah aja bisa ngorok saya sampai pernah disiram satpam karena kesiangan bangun. Nah sekarang di kasur ya empuk ya udah lebih lelap lagi gitu. Paling dia istirahat dari pikiran negatif seperti dendam, benci, iri, dengki dan sebagainya. Udah itu nggak usah ada gitu. R-nya rukun dalam keluarga. Jadi ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi tetap mesra dengan istri, anak-anak, tapi juga ramah, rukun dan ramah dengan asisten rumah tangga dan sebagainya. Dan gembir, A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu masih di tengah pandemi ke NTT, pada waktu di sana juga ada bencana. Ada 1 minggu ngerasain
menjelang malam juga naik perahu yang hanya setengah meter ya di tengah samudra yang cukup ini bergelombang, tapi ya udah hadapi semua dengan apa ya, semangat 45 lah gitu. Menghibur anak-anak di sana, itu ada kebahagiaan yang terasa gitu. Wow, gembira. Ini ilmu baru nih buat saya, dan sangat positif banget. Bagus banget singkatannya ya kan. Dan itu kalau dipraktekkan itu udah, ya ini hasilnya ya kan? 70 ya kan, tetapi rasa 17 gitu ya kan ya. Ini hasilnya. Dan kenapa kok olahraganya oke, kan banyak ya, ada bulu tangkis juga Kak Seto lakukan gitu. Tapi apakah karena memang teman-teman seumuran nggak bisa ngikutin semangatnya atau kekuatannya Kak Seto sehingga pilihnya parkour atau panjat tebing? Kalau itu kan relatif single ya, artinya melakukan sendiri ya. Dari sekian banyak olahraga, kenapa kok milih parkour sama? Sebetulnya saya nggak pernah tahu bahwa itu namanya parkour. Jadi saya pokoknya iseng aja, wah ada ini saya lompat, itu juga saya pernah akrofobia ya, fobia terhadap tempat tinggi karena pernah jatuh juga. Nah, kemarin juga setelah itu viral pun saya coba lompat dari 4 meter, tapi lupa bahwa umur sudah bukan 17 tahun lagi, jadi sempat agak mengsle. 2 bulan sampai harus saya urut sendiri terus ke fisioterapi. Tapi ya udah, sekarang udah pulih lagi ya udah. Karena bandelnya dari kecil nggak bisa diobati. Pokoknya bergerak aja gitu. Jadi nggak sengaja itu parkir. Saya bilang itu bukan parkur, apa? Parkir di atas, di atas gede gitu. Nah itu sebenarnya juga ada salto di atas, tapi saya bilang udah nggak usah, nanti malah rame. Gitu. Jadi intinya itu aja, supaya bergerak aja. Bergerak gitu. aja. Ya. Karena gembira tadi G-nya gerak ya. Jadi dimanapun selalu luangkan waktu supaya gerak. Betul, apalagi pandemi ini jangan jadi kaum rebahan lah. Betul, setuju. Buat sobat-sobat sehat itu penting, jangan jadi kaum rebahan, karena di saat pandemi seperti ini tuh kita nggak cuman butuh vaksinnya. Vaksin itu kan merupakan satu senjata supaya menguatkan dari dalamnya, supaya imun kita ada gitu ya. Tapi kalau kitanya tidak menguatkan secara otot, ya otot itu penting, karena di umur 70 tahun mungkin juga ada yang bertanya gitu. Umur 70 kalau pencilaan lompat-lompat gitu, apa ya nggak takut cedera dan sebagainya, ya kan? Apakah itu nggak malah bikin keropos tulang? Nah ini mungkin catatan, kalau dalam istilah kedokteran itu namanya muskuloskeletal system. Jadi muskulo sama skeletal, tulang kerangka sama otot itu jadi satu paket. Jadi kalau kita mau tulangnya di umur tua itu tetap kokoh, tetap kuat, jangan lupa ngelatih masa otot, ya kan? Nah, anggap aja Kak Seto itu udah bawaan dari kecil, karena suka gerak, ototnya bagus, masanya bagus, sehingga tulangnya sampai umur segini juga. Tadi 4 meter loh, bayangkan. Nah, aku cuma 4 meter, gak geser, iki ngalih gini, ya langsung ngalih gini ya. Ini mek geser ya, karena aku gak pencilaan guys. Ya kan, Kak Seto, ya kan, kalau tadi saran udah dikasih. Ini boleh sambil minum ya? Boleh, monggo silakan Kak Seto. Ya kan, nah. Terus saya pengen tahu nih harapan dari seorang Kak Seto sebagai seorang, boleh dikatakan bukan hanya pemerhati tumbuh kembang anak-anak di Indonesia gitu, tapi juga ikut membela hak untuk anak-anak di Indonesia. Tapi saya pribadi melihat generasi Z yang dikatakan sekarang gitu, dulu katanya ada milenial, generasi Y lah, X, sudah zamannya generasi Z. Sebetulnya melihat perkembangan zaman anak generasi Z ini, apa sih ya menjadi harapan? Ada nggak harapan khusus dari Kak Seto terhadap anak-anak generasi Z? Kalau tadi kan terhadap orang tuanya, supaya mendidik anak jangan hanya membuat dia nurut, tetapi mari kita buat mereka mandiri. Nah kalau pesan buat anak-anak generasi Z nih apa nih? Apalagi sekarang kecanduan medsos, kecanduan digitalnya tinggi. Ya memang platform-platform digital ini kan mendorong, salah satu sisi kreatifnya ada. Tapi sampai saat saya lihat tuh sekarang di kedokteran psikiater anak, itu ada orang tua bawa anaknya nggak bisa lepas dari gadget malah. Nah, harapannya dari Kak Seto sendiri, mungkin saran buat anak-anak generasi Z. Ya, intinya kalau menurut saya dari zaman dulu maupun sampai sekarang, dari sampai A sampai Alpha sampai Z, sampai lagi bukannya Alpha lagi ya.
itu yang penting ada keseimbangan gitu. Jadi artinya di satu sisi semua anak pada dasarnya kreatif, penuh dengan ide-ide baru ya. Dan kita juga jangan kaku, jangan kalau ada milenial, kalau saya zaman kolonial kan saya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya harus jadi penurut. Sekarang banyak cita-cita, misalnya kalau dulu kan selalu dokter, insinyur, lawyer gitu. Nah sekarang jadi YouTuber malah lebih hebat lagi dianggapnya begitu kan. Jadi biarkanlah anak-anak punya ide-ide, kreativitas yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang penting dia bisa menyesuaikan zaman, tetapi juga mohon tidak lupa norma-norma agama, adat istiadat, aturan-aturan dan sebagainya. Jadi ya kita lihat negara maju, apakah Korea, apakah Jepang ya, tetap domo arigatou gozaimasu, tetap hormat ya, budayanya junjung tinggi. Nah kita juga bisa gitu. Jadi modern pun silakan modern, tetapi itu tadi ada keseimbangan lah, dengan sopan santun juga jangan dilupakan. Lalu kalau hanya terus nurut saja, kadang-kadang nilai-nilainya sudah bergeser kan. Jadi sekarang dulu nggak kebayang seorang dokter tapi juga punya podcast, tapi juga punya restoran, segala macam. Itu kan karena perkembangan zaman gitu. Dan itu sistem pendidikan jangan terlalu menuntut pada kecerdasan yang logika belaka ya. Ada sekadar matematika, fisika dan sebagainya, tapi juga unsur kreativitas, kemampuan untuk mencipta ide-ide baru, memenangkan persaingan, mengatasi berbagai permasalahan dan sebagainya. Karena sekarang banyak yang mungkin ya bahkan sudah doktor pun kadang-kadang juga terpuruk karena bingung, karena semua ini kok masuk hutan belantara, kehidupan yang ternyata sangat kompleks begitu, sehingga kalau tidak ada kemampuan kreativitas dalam hal memecahkan masalah, menciptakan ide-ide baru ya, kita akan tergilas oleh roda zaman. Nah itu saran buat sahabat-sahabat sehat, khususnya kalau tadi adalah tips buat para orang tua cara mendidik anak, tetapi ini adalah justru bagi kita yang masih sifatnya anak-anak, bahwa tidak ada larangan lah untuk kita berkreativitas, tetapi juga kita harus menyeimbangkan dengan norma-norma aturan yang ada. Ya, yang terjadi kadangkala dengan adanya perubahan zaman kita lupa dengan nilai-nilai dasar budaya yang ada. Kalau tadi di Jepang, saya di sana, orang kalau hormat dari yang tua, yang muda, anak-anak semuanya domo arigatou gozaimasu, membungkukkan badan. Nah sekarang kadang kita ada anak lewat, orang tua lagi ngomong lono ya. Nah itu kan harus permisi kula nuwun gitu. Nah itu yang disebut normal. Jadi boleh ya sobat-sobat sehat, kita bahkan harus didorong supaya anak-anak sekarang itu tidak kaku. Nggak selamanya kita itu hanya kepatok dengan ilmu-ilmu tadi, misalnya saya dokter ya kan, jadi teknik mesin, tetapi sekarang dunia genset bisa YouTuber, bisa jadi ya kan TikTokers sekarang sekarang ini. Nah, Kak Seto, ini saya punya buat Kak Seto supaya makin sehat. Waduh, terima kasih. Kan? Ini saya jelaskan sedikit Kak Seto. Ini SW7 ini sarang walet. Jadi ini minuman serbuk sarang walet yang memang kita yang produksi, dan ini tujuannya memang kita fokuskan untuk para penderita diabetes umumnya. Pelanggan-pelanggan kami kebanyakan para penderita diabetes yang minum ini konsumsi rutin. Tapi karena ini bahan dasarnya dia herbal, artinya terbuat dari bahan alami, maka untuk orang sehat kayak kita pun saya konsumsi 1 minggu 1 saset aja. 1 minggu 1 saset. Untuk mengcover supaya nutrisi dari sarang waletnya itu kan udah cukup kuat gitu. Nah terus kemudian juga kita punya madu juga, madu pahit raja untuk para laki-laki. Makanya namanya bukan ratu, tapi raja. Madu pahit raja karena untuk membooster stamina kita juga, supaya kita sebagai laki-laki kan luar biasa harus siap ya kan. Nah terus juga sendi, konsentrasi sendi. Ini untuk asam urat, untuk nyeri sendi. Biasanya ini kita juga punya produknya namanya konsen ya kan. Nah ini yang dari pinus merah Korea, Merial. Merial itu Mercusi herbal. Mercusi itu bahasa Latin dari pinus, pohon pinus. Nah kita ambil dari Korea. Korea ya. Dan ternyata di Korea itu pinus merah itu spesial
Karena dia punya kandungan namanya kalau dalam bahasa Latin medisnya pycnogenol, Kak Seto. Pycnogenol itu untuk menguraikan plak kolesterol. Kan seringkali kalau umur udah di atas 40, kecenderungan di pembuluh darah kan ada arteriosklerosis atau lapisan lilin itu, yang kayak plak nyumbat. Nah, ini untuk yang punya kolesterol tinggi atau mungkin, nah tapi Kak Seto 10 tahun tadi ya vegan. Iya. Nah, tapi vegan pun juga itu juga kalau ini nggak dijaga tapi aktif olahraga itu aman, ya kan? Karena argininnya di dalam pembuluh darah juga cukup kuat. Tapi nggak ada salahnya ini cukup 1 kapsul aja per 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau untuk Kak Seto. Tapi kalau untuk pelanggan kita yang punya kolesterol itu sehari 2 kapsul. Oh, sehari 2 kan? kali. Sehari 2 kali. Ini Meriam. Kalau yang sisanya ini, waduh, saya jadi nggak enak ngomonginnya. Ya kan? Tapi nggak apa-apa juga, gitu loh. Ya kan? Nah, ini memang produk kita yang, ada yang namanya Bentrap. Ini ginseng merah. Ginseng merah isinya, ya kan, serbuk, minuman serbuk, ginseng merah. Ini juga dari Korea. Nah, kalau ginseng merah Korea itu terkenal untuk vitalitas laki-laki. Jadi untuk vitalitas, barangkali ya agar kita habis dari NTT ngurus di pengadilan capek sampai rumah fit lagi. Anak muda begitu. Saya masih muda kan? 17 guys. Ini Loveless. Nah, Loveless S-nya kan 1 Kak Seto. Jadi kalau S-nya 2 kan Loveless kurang cinta. Tapi karena S-nya 1 ini love itu cinta, less itu oles. Jadi ini produk untuk dioles. Duh, ngerjain Kak Seto loh ini. Biasanya urusan anak ya ini saya. Bukan kayak Kak ya. Ya ini untuk masalah vitalitas laki-laki juga. Ya kan? Nah, kalau Jawara ini sama sebenarnya dengan Bentrap, hanya beda flavor. Rasanya kalau ini ada rasa apelnya, ekstrak apelnya, kalau ini rasanya jeruk, orange. Seperti itu. Lah kalau Bentrap karena dari Jawa, aku filosofi ini ben iku ben biar. Trap iku trap-trapan munggah. Jadi sing ngombe ini sing minum ini ben munggah ya. Ya kan, semangati. Kalau ini Jawara. Jawara itu ya kan ada singkatannya juga. Kalau orang biasa mengatakan jadi Jawara juara. Ya kan, Jawara ini jagoannya para wanita di Ranjang. Gitu. Jadi bagi para lelaki yang ingin jadi Jawara, minumnya ini. Ini hanya beda kemasan aja. Nah, semua ini spesial buat Kak Seto tetap sehat. Terima kasih. Saya senang sekali hari ini bisa banyak ngobrol. Walaupun durasinya tidak terlalu panjang, tapi banyak seratnya. Waduh, keren. Saya ngambil tadi ada gembira, ya kan. Terus kemudian juga saya sendiri sebagai orang tua mendapatkan suatu insight yang luar biasa bahwa cara mendidik anak harus saya rubah, bukan dengan atos keras-kerasan, otot-ototan, tetapi justru bagaimana mengarahkan mereka dengan dialog, ya kan. Nanti saya pulang langsung saya praktekkan. Yumi, papa marah loh ini. Tadi aku diajarin gitu untuk bisa secara emosi cerdas. Emosi boleh tapi harus cerdas. Ya kan. Tapi kayaknya kalau terhadap anak buah saya di telemarketing nggak bisa. Kalau saya terapkan di mereka, nggak kerja mereka. Bercanda. Tapi terima kasih sekali lagi Kak Seto sudah hadir di OKB, ya kan. Dan sekali lagi buat sobat-sobat saya, terima kasih juga sudah mengikuti obrolan saya dengan Kak Seto. Mudah-mudahan apa yang sedang kita obrolkan tadi bisa ambil baiknya. Kalau kata orang yang ambil baiknya, buang sampahnya. Jadi kalau ada kata-kata salah ucap atau mungkin perkataan yang sifatnya mungkin, nggak gitu juga ya, tidak ada maksud ofensif, kan. Tujuan kami adalah ingin berbagi inspirasi soal kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat-sobat sehat. Jangan lupa selalu ikutin OKB dengan cara yang gampang banget. Jangan lupa Anda untuk subscribe, kemudian juga tinggalkan komennya, tekan tombol loncengnya, dan tekan juga like-nya juga. Saya Darmawan pamit, sampai jumpa.